Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah kelas teori ya untuk SBD, Sistem Basis Data. Mohon maaf ya, tadi terlambat karena dari kampus teman-teman tadi untuk ngurusin ini ya dokumen. Karena saya nggak enak kalau ngajar di kampus, teman-teman maaf ya. Kalau di kampus tuh ramai, jadinya nggak ini ya nggak fokus nanti ada suara dan sebagainya. Jadi tadi saya balik dulu. Oke, ini belum lengkap ya, ada beberapa yang belum join. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sebelum kita mulai kelas kita hari ini, kita mulai dulu ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian sebentar, silakan teman-teman mengisikan dulu ya presensinya yang ada di Leads, yang di pertemuan 10. Silakan diisikan dulu. Kemudian untuk materi kita hari ini, mohon maaf ya, tadi saya isinya telat ya, tadi pagi baru saya isikan ya untuk yang pertemuan 10. Karena ini ya teman-teman ya, sempat dari kemarin itu testing ya untuk terkait dengan nyari kode teman-teman konektor itu ya. Dari kemarin bahkan tadi juga diskusi sama Bu Helena ya, untuk konektor yang C itu belum ketemu-ketemu teman-teman. Jadi itu saya bingung mau gimana gitu ya. Akhirnya terus saya tadi diskusi sama Bu Helena, ini aja ya teman-teman nanti kita bahas secara teoritikal dulu aja ya. Nanti untuk praktikannya, nanti kalau memang teman-teman sudah belajar terkait bahasa pemrograman tertentu, teman-teman bisa aplikasikan gitu ya. Tapi nanti kita kenalin dulu aja contoh-contohnya gitu ya, kode-kodenya gitu ya. Karena ada programmingnya sih untuk apa namanya topik kita hari ini. Sebentar, saya izin share screen dulu untuk materinya. Untuk materi kita terkait pertemuan 10 ya, kita belajar terkait bab 10 teman-teman untuk buku El Masri ya. Di sini nanti teman-teman akan ada ini ya materi terkait introduction ya ke SQL programming ya. SQL programming teknik atau teknik pemrograman di dalam SQL. Sebenarnya mungkin nanti kalau teman-teman mencari ya di internet itu kalau teman-teman search misalkan ini ya teknik pemrograman SQL atau SQL programming teknik ada beberapa source ya atau sumber yang biasanya menyatakan kayak apa yang kita pelajari ya. Apakah itu menggunakan SQL maaf sintaks SQL kayak dari mulai select kemudian ini ya create, update dan sebagainya ya itu juga termasuk diistilahkan sebagai suatu pemrograman SQL teman-teman. Dan mostly yang Indonesian terutama ya kalau teman-teman search yang bahasa Indonesia itu mereka mengindikasikan terlebih lagi teman-teman juga hati-hati ada beberapa sumber saya baca tuh bahkan kayak dari teknik apa ya kemarin tuh teknik kimia atau apa gitu ya. Dia bukan basisnya bukan keilmuan kita yang IT atau IS gitu ya. Dia pakai SQL. Dia anggapnya sebagai satu teknik pemrograman. Memang iya, bahasa pemrograman juga SQL ya, query ya, query language juga kan dia bahasa juga teman-teman. Jadi istilahnya di sini kaitannya dengan bahasa pemrograman cukup luas gitu ya nanti. Jadi misalkan teman-teman di internet mendapati apa namanya SQL ini ya, teman-teman yang sudah kita pelajari dari mulai DDL ya, data definition yang ada create, ada nanti teman-teman alter dan kawan-kawan, kemudian di DML ya, manipulationnya kita punya update, delete gitu ya. Nah, itu kan juga termasuk manipulation ya. Nah, di situ diistilahkan memang sudah sintaks ya, atau di situ pemrogramannya ya, di dalam SQL gitu teman-teman. Jadi tidak melulu selalu ini ya, terkait dengan bahasa pemrograman yang memang di luar. Nah, kalau yang kita bahas di sini ya, berdasarkan saya sesuaikan juga ya dengan materi yang buku di El Masri. Di sini nanti kita akan belajar juga nih teman-teman nanti ya. Kalau misalkan ya nanti ya. Nah, di sini nanti untuk bab 10 cakupan pokok bahasan kita terkait dengan ini ya. Ada pemrograman basis data, kemudian ada embedded SQL, dynamic SQL, kemudian pemrograman basis data yang ada SQL dan CLI, kemudian JDBC, kemudian database store prosedur, ini yang kemarin kita sempat singgung ya di kelas praktikum. Kemudian ada perbandingan tiga pendekatan. Nah, di sini sebentar.
Saya geser dulu. Nah, ini teman-teman. Untuk pengantar ya, pengantarnya dulu ya terkait dengan teknik pemrograman. Jadi nanti untuk bahasa apa ya istilahnya pendefinisian terkait konsep ini ya, teknik pemrograman ini kita nggak terbatas ya, teman-teman ya. Misalkan harus sama programming yang lain, programming language yang lain gitu ya. Tapi ada pula teman-teman yang nanti misalkan teman-teman mencari ya, source tadi yang saya sampaikan di internet, ada pula yang mengistilahkan atau menganggap ya bahwa konsep yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, DML, DDL itu satu konsep yang ini ya programming di dalam SQL juga gitu ya. Kemudian di sini kalau misalkan kemarin kita sudah mengenal ya banyak ini ya programming language atau sintaks-sintaks lah secara mudahnya di dalam SQL. Nah, di sini coba ya kalau di dalam buku El Masri itu kita combine teman-teman dengan beberapa bahasa pemrograman yang lain gitu. Nah, tidak jarang ya aplikasi basis data ini kan memang dikembangkan nanti ini ya memanfaatkan bahasa pemrograman yang lain teman-teman sebagai host language atau bahasa utamanya ya. Teman-teman nanti bisa menemui ya dia nanti akan dikombine dengan Java, C, C++ gitu ya, COBOL ataupun pemrograman yang lainnya. Kalau yang ini mungkin yang masih tradisional ya teman-teman ya, tradisional programming. Jadi kalau saat ini mungkin aplikasi ya ataupun sistem itu lebih mengarah pada yang ini teman-teman, yang bahasa pemrograman lainnya. Kalau teman-teman kenal, kalau web programming sekarang lebih banyak menggunakan PHP, ada Python, ada JavaScript. Nah, sekarang kita lebih bergeser ke sana sih orientasinya dibandingkan kalau yang dulu memang masih banyak menggunakan ini ya. Makanya tadi mohon maaf ya, saya nge-share-nya materi agak lama karena saya sebenarnya ingin memastikan teman-teman. Saya pengen mencari ya kode, sintaks kode yang mengakomodir koneksi ke ini ya, bahasa pemrograman yang masih tradisional gitu. Dan testing tuh sampai tadi tuh nggak nemu teman-teman, dan bahkan tadi sama Bu Helena juga diskusi, beliau juga belum menemukan nih teman-teman untuk yang C ya. Jadi kita masih gagal gitu ya untuk menemukan ininya karena memang ini ya suatu bahasa pemrograman yang sekarang tidak apa ya, jarang teman-teman, sudah apa ya, maksudnya orang-orang sudah banyak beralih ke PHP kemudian Python dan sebagainya ya. Jadi maksudnya sudah apa ya, bukan bukan menjadi bahasa yang menjadi familiar gitu ya digunakan gitu sih. Jadi mungkin dokumentasinya juga terbatas ya, jadi tidak banyak gitu sih. Makanya tadi saya sempat sepakat juga teman-teman sama Bu Elena, nanti karena kita ada programming language-nya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, untuk pertemuan ini anggap aja kita kenalan dulu aja, karena kan ada banyak programming language yang memang belum teman-teman pelajari ya. Tadi kebetulan Bu Helena kan juga kaprodi ya teman-teman ya. Jadi sekalian mencocokkan nih tadi teman-teman ya, untuk materi teman-teman tuh dapatnya ternyata di semester 4 dan seterusnya ya. Kaitannya ada web programming, ada Java dan sebagainya ya. PBO-nya ya, jadi pemrograman berorientasi objeknya gitu ya. Jadi nanti ini kenalan aja dulu ya teman-teman ya. Kita nggak testing tapi gambarannya aja gitu ya. Nah, untuk tadi kita bicara soal host language ya, bahasa pemrograman yang lain sebagai host language atau bahasa utama. Nah, nanti si SQL berperan sebagai sub language atau sub bahasa teman-teman, menjadi bagian dari host ya. Jadi dia akan dikombinasikan teman-teman, dua bahasa katakanlah gitu ya. Belum lagi nanti ini juga teman-teman, kaitannya koneksi itu nanti kita ngecek juga. Misalkan ya kayak tadi saya ngecek tuh gini, misalkan ya ini ya operating sistemnya atau sistem operasinya di mana gitu ya. Jadi itu beda lagi juga. Kalau misalkan kita testing ya, nanti saya kasih sampel juga. Misalkan di Linux ya, kebetulan saya dapetnya yang C itu di Linux teman-teman. Jadi untuk setting koneksi tapi di C, tapi C-nya yang di Linux. Belum lagi nanti misalkan yang lain gitu. Kadang perbedaan-perbedaan ini juga kadang-kadang agak sedikit ini juga sih teman-teman, membutuhkan penyesuaian juga ya. Jadi nggak apa-apa secara teoritis kita terima dulu aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sambil jalan nanti pada saatnya teman-teman belajar bahasa programming nanti kan dikenalkan ya bagaimana cara men-settingnya gitu ya. Nah, nanti terkait dengan standar SQL ini terus berkembang ya teman-teman ya, di mana untuk masing-masing vendor DBMS biasanya bisa ya memberikan satu tambahan ya variasi standar tertentu, karena untuk ini juga senantiasa teknologi senantiasa berkembang ya teman-teman ya, di mana nanti mungkin ada vendor-vendor DBMS yang punya ini sendiri inovasi-inovasi ya terkait dengan bagaimana pengelolaan suatu database gitu.
Nah, untuk interaksi ya teman-teman ya ke dalam database ini kalau saat ini sudah diakomodir ya dengan suatu antarmuka ya. Jadi tidak jarang eh, layanan ya yang diberikan dari database sudah memungkinkan ya teman-teman ya untuk si pengguna langsung nih mengetikkan perintah SQL ya ke monitor gitu. Kemudian di sini ada untuk menjalankan file perintahnya ya di sini saya mengambil nih teman-teman informasinya untuk add ini biasanya kalau kita pakai Oracle ada add-nya teman-teman. Nanti kalau ini yang untuk MySQL ya. Nah, kemudian untuk program aplikasi atau aplikasi database ini nanti seperti yang tadi ya, sudah sifatnya interaktif, jadi tidak jarang teman-teman tidak harus selalu ini juga ya, monoton. Misalkan secara sederhana saya analogikan kayak kita pakai Sampipi ya. Sampipi itu kan sebenarnya sudah package ya. Satu package yang teman-teman sudah ada ya MariaDB-nya, kemudian interface ininya juga sudah ada ya antar muka webnya ya teman-teman bisa akses localhost phpMyAdmin ya. Jadi tidak melulu teman-teman harus typing sintaks ya. Nah, kalau memang kita ingin melakukan querying, memang kita harus melakukan ini ya apa typing sintaks. Tapi kalau misalkan terkait manajemen database-nya, teman-teman bisa kan memanfaatkan localhost phpMyAdmin ya untuk bantuan GUI. Jadi misalkan katakanlah kita pengen tuh create database kan nggak melulu ya kalau saya pernah sampaikan di kelas nggak melulu harus create kan tapi bisa lewat ini ya localhost phpMyAdmin kemudian bikin tabel juga bisa ya kemudian menentukan relasi bahkan kayak kita tentukan key primary kemudian foreign itu juga bisa kan lewat localhost phpMyAdmin jadi nggak melulu kita define ya harus ini ya typing ini ya sintaks gitu. Nah, untuk pendekatan ya, untuk pemrograman basis data, untuk pendekatan pertama, teman-teman nanti ada teman-teman istilahnya embedding, teman-teman. Atau mungkin nanti ada istilahnya embedded SQL, teman-teman. Embedding di sini adalah nanti teman-teman menanamkan satu perintah database atau sintaks SQL di dalam satu bahasa pemrograman tertentu. Nah, di sini nanti teman-teman biasanya ada ya suatu sintaks khusus atau mungkin awalan khusus ya sebagai ketentuan misalkan akan mengkombinasikan ya tadi ya sintaks yang dari bahasa pemrograman host tadi yang kita bahas kemudian sama sub-nya yang SQL-nya gitu ya. Nah, di sini mungkin ada prefix atau awalannya, kemudian nanti ada precompiler, preprocessor gitu ya, untuk menandai ya di mana posisi letak dari si embedded SQL tadi ya, atau kita sebut SQL tertanam ya. Jadi SQL-nya mungkin teman-teman ini ya, sematkan atau istilahnya ya bisa saya digabung ya teman-teman ya dengan bahasa pemrograman host-nya gitu. Kemudian ada pendekatan yang kedua nih teman-teman, di mana kita menggunakan library fungsi database ya. Di library fungsi di sini biasanya tersedia ya untuk bahasa pemrograman host tertentu. Kan kita tahu nih bahasa pemrograman host cukup banyak ya variannya. Nah, nanti masing-masing biasanya punya ya library function sendiri. Katakanlah Java misalkan. Nah, Java punya sendiri, nanti yang lain juga bisa ya ada rules-rules atau standar tersendiri ya teman-teman ya kaitannya kalau kita hubungkan dengan satu bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Kemudian bisa menggunakan ini ya teman-teman ya tadi ya kaitan dengan library fungsi biasanya kita dihubungkan dengan satu konsep yaitu API atau Application Programming Interface ya. Jadi API di sini sebagai interface ya yang menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Jadi sifatnya sebagai perantara nih teman-teman ya. Perantara berbagai aplikasi ya. Jadi ada consumer program, nanti ada provider program. Nah, nanti biasanya koneksinya kita pakai API-nya gitu. Nah, ada pula nih opsi pendekatan yang ketiga, yaitu merancang bahasa baru nih teman-teman. Nah, dengan merancang bahasa baru di sini mungkin kurang begitu familiar ya teman-teman ya, karena by default berarti dia merancang sesuatu bahasa pemrograman basis data yang dari awal memang dikembangkan sendiri teman-teman. Jadi dia define dari awal ya, bukan bersesuaian yang memang mungkin dia kembangkan baru lagi gitu ya. Jadi makanya di sini diistilahkan dua pendekatan pertama lebih umum yang kita tadi ya embedded sama library ini ya function ya tadi ya itu lebih umum digunakan ya.
Karena kalau misalkan library memang sudah ada, kita tinggal gunakan aja library-nya dari masing-masing bahasa pemrograman, dan yang satunya yang lebih umum juga pakai embedded, teman-teman. Bisa menyematkan satu sintaks SQL di dalam suatu bahasa pemrograman. Kemudian ada ini ya, konsep ya, independent mismatch atau kondisi ini ya teman-teman ya, ketidakcocokan impedansi atau misalkan ini ya, perbedaan antara model database dan model bahasa pemrograman. Jadi secara konseptual ini nanti akan aturannya ini teman-teman mengikat ya untuk suatu bahasa pemrograman ya. Ini bergantung pada bahasa pemrograman hostnya. Jadi misalkan ada kondisi ya, setiap jenis atribut bahasa pemrograman ini ya harusnya saling kompatibel teman-teman atau bersesuaian ya. Kalau misalkan ada kondisi ketidakcocokan ya tipe data dari tipe data atribut bahasa pemrograman dengan tipe data atribut di model data, jadi ada ketidaksesuaian ya di sana si dari bahasa pemrograman belum mengakomodir misalkan katakanlah dari yang di dalam model data. Nah, ini kan jadi ada mismatch ya di sana ya. Kondisi-kondisi seperti ini ya yang menimbulkan ketidakcocokan tadi ya. Kemudian ada pula nih teman-teman variabel kursor ya. Nah, di sini untuk loop ya, nanti ada perulangan juga teman-teman. Ada kemungkinan perulangan atau loop ya, di mana hasil value-nya ya tadi ya. Misalkan ini ya, bisa set atau multiset ya, yang berbentuk dari suatu urutan nilai ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada hal-hal seperti itu ya, yang tidak apa namanya, ini ya tidak bersesuaian atau mismatch. Tapi yang paling terlihat ini teman-teman bisa terlihat yang pertama ya, opsinya ketika memang tidak diakomodir ya di bahasa pemrograman misalkan seperti itu. Kemudian secara umum sebenarnya kalau misalkan kita bicara terkait dengan tahapan urutan interaksi ya kalau kita melakukan ini ya pemrograman basis data ya. Nah, di sini nanti misalkan kita ingin tuh combine dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, tahapan ini secara general hampir mirip, teman-teman. Baik dengan bahasa pemrograman yang satu dengan yang lainnya. Yang mungkin ada perbedaan biasanya nanti di dalam ini ya, yang opsi yang kedua. Jadi biasanya diawali dulu yang pertama, teman-teman membuka dulu koneksi ke server database. Nah, baru setelah sudah dipastikan ya koneksinya, kemudian nanti teman-teman baru bisa nih melakukan operasi atau interaksi ya kita dengan database-nya. Baik itu nanti teman-teman bisa melakukan ini ya pengiriman query ya, melakukan operasi query itu dengan select misalkan gitu ya. Kemudian pembaharuan ini yang ini ya modifying ya, DML-nya, update, delete dan kawan-kawan itu ya. Kemudian ada perintah database yang lainnya. Nah, ini nanti masuk di interaksinya. Nah, interaksi ini pun nanti bisa berbeda juga, tapi biasanya secara umum kita cover dalam satu step yang namanya interaksi ya. Kemudian ada closing-nya, teman-teman. Hentikan dan tutup koneksi ke database. Nanti misalkan telah terhubung ke database, misalkan operasi sudah selesai dilakukan, teman-teman bisa menutup koneksi ke database-nya. Nah, untuk embedded SQL, dynamic SQL, dan SQLJ ya. Nah, untuk embedded SQL ya, kalau di dalam satu materi ya teman-teman ya, saya coba itu informasinya bahwa di sini untuk bahasa C ya, nanti teman-teman misalkan ya melihat bisa di ini ya, Prosi di Oracle, ini juga mungkin ini ya, apa namanya, DBMS yang mungkin kita tidak terlalu familiar ya, karena biasanya kalau untuk Oracle, kemudian Postgre ini biasanya pakainya di company ya. Kalau kita biasanya lebih banyak belajar dengan MySQL ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan mungkin yang masih menggunakan bahasa C ya. COBOL ini juga masih jadul, teman-teman. Saya nggak tahu, kayaknya di teman-teman juga udah nggak ngalami. Saya juga udah nggak ngalami sih, teman-teman, untuk COBOL ini ya. Karena memang programming language itu juga sama ya, evolve juga ya. Jadi berkembang juga tidak jauh beda dengan teknologi ya. Jadi sometimes untuk bahasanya juga mungkin sudah tidak familiar juga gitu ya. Jadi tidak banyak digunakan gitu ya. Jadi eranya bisa berubah juga teman-teman untuk ini ya bahasa pemrogramannya. Kemudian di sini disampaikan ya MySQL tidak mendukung SQL yang disematkan. Sebenarnya kalau untuk konteks ini sebenarnya gini teman-teman. Nanti kalau teman-teman mengembangkan satu sistem ya, katakanlah misalkan berbasis web ya. Nah, untuk yang berbasis web sebenarnya teman-teman masih menggunakan sintaks juga teman-teman.
teman-teman bisa melakukan embedded SQL di dalam satu bahasa pemrograman ya. Misalkan katakanlah tadi ya, saya web programming untuk PHP misalkan gitu ya. Nah, tapi nanti misalkan katakanlah teman-teman mengembangkannya itu ada standar atau mungkin aturan yang bisa berbeda teman-teman. Misalkan kita pakai PHP biasa atau misalkan nanti teman-teman kebetulan belajar pakai framework gitu ya. Berdasarkan mungkin saya share pengalaman aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan pakai framework tertentu itu bisa juga teman-teman cara mengembed atau menyematkan SQL-nya bisa berbeda. Nah, itu aja sih mungkin lebih lebih seperti itu. Jadi sebenarnya bisa diembedkan kalau menurut saya untuk SQL tuh dikombinasikan dengan bahasa pemrograman yang lain. Hanya saja mungkin kaitannya dengan struktur ya, cara penulisan dan sebagainya bisa berbeda katakanlah dengan satu bahasa pemrograman yang satu dengan yang lain gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada SQLJ. Di sini untuk bahasa Java ya, J-nya Java. Kemudian nanti bahasa pemrograman-pemrograman yang lain tadi, nanti seperti yang di awal tadi ya, mereka adalah host language-nya. Ya, SQL-nya tadi sebagai sub ya. Ini kebalik. Ini ya, maaf, kebalik ya ke sini ya. Nah, ini di sini ada ini ya teman-teman ya, suatu teknis atau langkah ya, mengambil tupel tunggal. Jadi kalau misalkan ada pengembalian ya, kita mengambil satu data ya, dengan menggunakan embedded SQL. Kebetulan di sini kalau teman-teman melihat ya di buku El Masri ya, itu kan ada contohnya ya, yang pakai C ya teman-teman ya. Cuman memang enggak ini ya, kami kita nggak ngetes ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini secara konseptual aja. Nanti biasanya ada tadi ya prefix itu ya awalan ya. Nanti ada exec SQL ya. Kemudian preprosesor untuk memisahkan pernyataan SQL ya. Biasanya secara struktur sama teman-teman. Mau bahasa dengan bahasa pemrograman yang lain juga gitu. Biasanya ada pemisah antara sintaks si pemrograman hostnya sama si sub-nya SQL-nya gitu. Nah, nanti biasanya tergantung balik lagi ya ke rules dari si biasanya yang kita ikuti ini teman-teman kode bahasa host. Nanti katakanlah kayak tadi ya yang saya sampaikan mau pakai web programming, PHP atau pakai framework kita ngikut nih kode bahasa host. Gimana cara manggil SQL-nya misalkan gitu. Jadi tidak jarang dia punya nih statement atau sintaks sendiri untuk pemanggilannya gitu ya. Nah, kemudian ada istilahnya set variabel ya. Nah, ini digunakan baik dalam C atau SQL yang di embedded ya, teman-teman. Nah, ini nanti bisa berbeda-beda. Ini maaf ya, ada yang kelewatan kayaknya deh. Karena ada beberapa slide yang saya kurangi ya. Jadi dianya kayak loncat sebentar. Nah, ini ya. Ini contoh ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat ya, ada program C ya di sini untuk embedded SQL-nya, teman-teman. Tadi kan ada ya semacam exec SQL ya. Ini kebetulan kalau yang di C. Kemudian nanti ada exec N ya. Ini ya untuk closing statement-nya ya. Nah, ini contoh aja sih teman-teman, nggak apa-apa ya. Karena kebetulan memang kita nggak terlalu praktikan ya. Jadi ini untuk gambaran aja salah satu contoh program di C ya. Dan itu pun tadi saya ya hasil diskusi saya sama Bu Helena tadi ya teman-teman ya, tidak banyak familiar juga teman-teman yang sekarang pakai sih ya untuk apa namanya untuk suatu aplikasi. Jadi nanti teman-teman mungkin di kelas web programming ya. Nah, itu nanti lebih bisa dikenalkan ya nanti dengan ini PHP misalkan gitu ya yang lebih banyak digunakan sekarang gitu dibandingkan menggunakan yang sudah ini ya tidak banyak digunakan itu resikonya ini teman-teman dokumentasinya nggak banyak. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman error gitu ya tidak banyak source code atau mungkin resource ini ya diskusi atau forum ataupun ini ya halaman web ataupun informasi yang teman-teman bisa dapatkan ya untuk mencari solusinya gitu. Makanya tidak jarang kami biasanya merekomendasikan bahasa pemrograman yang lebih ini ya banyak digunakan saat ini ya karena kecenderungannya lebih mudah teman-teman cari dokumentasi. Nah, kalau misalkan repot tuh kalau misalkan kena error tuh error itu yang bikin kita agak ini juga ya kesulitan misalkan gitu. Kalau misalkan banyak digunakan kan terutama banyak juga dokumentasinya jadi lebih memudahkan ya. Kayak mungkin sederhananya teman-teman kita pakai ini ya OS ya teman-teman ya sistem operasi tuh. Kalau katakanlah ya mungkin teman-teman
bisa juga ya banyak menggunakan yang kalau kita familiar rata-rata orang Indonesia terutama ya, misalkan pakai satu brand ya Windows misalkan gitu ya. Itu kan lebih banyak karena dia ini ya banyak digunakan, banyak pula teman-teman dokumentasinya. Jadi kalau ada error atau apa, kita tuh gampang ya nyari solusinya. Beda kalau mungkin dengan brand-brand yang memang ini ya tidak banyak digunakan ya, kayak Linux ataupun Mac OS ya, ada, tetap ada, tapi kan tidak banyak. Jadi kalau misalkan kaitannya kayak gitu-gitu sih teman-teman, ada trouble, ada error, agak sulit kita cari source ini ya informasinya gitu. Nah, tadi dengan ini ya, langkah-langkah kita sesuaikan dengan langkah-langkah proses untuk menghubungkan ke satu bahasa pemrograman ya, untuk proses pengambilan tuple ya tadi ya, pengambilan satu data, nah di dalam embedded syntax SQL ya teman-teman ya. Tadi teman-teman bisa nih, kalau untuk C ini teman-teman, situ dari menghubungkan ya, sama ya, standarnya menghubungkan dulu ke database. Di sini contohnya ya teman-teman bisa pakai syntax connect to. Kemudian server name as connection name, authorization. Nanti beda lagi nih teman-teman. Kalau pakai Java, kemudian pakai PHP gitu ya. Nanti bisa berbeda juga. Kemudian ubah koneksi, kebetulan kalau di C pakai set connection ya. Kemudian hentikan ini ada disconnect. Nah, kemudian masih kaitannya dengan gabungan tadi ya, kode yang menggunakan C, nanti ada istilahnya SQL code dan juga SQL state, teman-teman. Nah, di sini untuk mengkomunikasikan ya kondisi-kondisi exception, teman-teman, exception handling. Jadi untuk kasus-kasus pengecualian atau kondisi kesalahan, di mana SQL code variabel di sini memuat ya, kalau 0 di sini berarti berhasil ya. Kalau 100 maaf, 100 ini berarti tidak ada data yang tersedia, yang kurang dari 0 ini ada beberapa kesalahan. Nah, ini untuk yang C. Kemudian ada SQL state. Nah, nanti ini berisi string ya, 5 karakter, di mana untuk ini ya, 5 digit 0 ini berarti tidak ada kesalahan, kemudian nilai lain ini ya, menunjukkan adanya ini ya, berbagai kesalahan, pengecualian, kemudian misalkan ada kode juga. Nah, ini sama, ini kayak kode-kode error itu ya, teman-teman. Kalau di kita kan juga ada ya, kadang kalau kita pakai MySQL ada kan ya, error kode sekian gitu ya. Sama juga kalau pakai suatu program itu biasanya kan ada ya. Nah, kaitannya kayak gitu biasanya nanti teman-teman bisa tuh men-tracing ya, error code ini artinya apa gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh solusinya kita harus seperti apa sih gitu. Nah, di sini misalkan kalau untuk 0, 2000 ini tidak ada lagi data. Ini kebetulan kalau kita menggunakan C ya tadi ya. Nah, ini ada atasnya lagi nih teman-teman. Nah, untuk segmen program C ya dengan embedded SQL ini juga ada contohnya. Nah, di sini pakai looping ini teman-teman ya, ada while loop ya. Di mana tadi ya? Ada exact dulu ya, exact dulu baru nanti ada ini ya, deklarasi dan juga ini ya, testingnya ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, karena kita memang nggak praktikan. Jadi ini salah satu contohnya saja. Kemudian menentukan ya query pada waktu proses ya menggunakan SQL dinamis atau dynamic SQL ya. Jadi nanti menjalankan query SQL itu bisa diperbaharui ya ketika sedang jalan ya runtime-nya ya. Ada dynamic update, ada dynamic query. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat ya ada contoh ya SQL dinamis. Kebetulan ini juga masih satu grup pakai yang program C, teman-teman. Kalau C nanti seperti ini ya contohnya ya. Jadi dari exact juga nanti teman-teman di sini ada updating juga ya. Mungkin agak berbeda ya, sangat berbeda bisa dibilang ya dari apa namanya? Sintaks yang biasa kita kenal ya. Karena dia dikombin sama C. Kemudian kalau tadi kita bicara pakai C ya. Nah, ini ada juga nih SQLC, teman-teman. Nah, untuk menanamkan perintah SQL tapi di Java. Nah, standar yang diadopsi ini beberapa vendor ya untuk menyematkan SQL di Java. Ini adalah SQLC, JJJ, maaf. Nah, nanti kalau misalkan di Java, biasanya teman-teman diminta import dulu beberapa kelas library dulu gitu ya, baru bisa menggunakan. Kemudian ada default context, kemudian menggunakan exception. Jadi pengecualian ya untuk penanganan kayak semacam error handling ya teman-teman ya. Jadi nanti namanya ada SQL exception ya, mengembalikan kondisi kesalahan atau pengecualian. Ada kelewat lagi nih teman-teman. Nah ini ya, kalau di Java bentuknya contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada nih teman-teman ya tadi ya pendeklarasian di sini ya.
Kemudian di sini ada catch-nya ya, SQL exception-nya ya. Nah, misalkan not exist, misalkan exception itu kondisi-kondisi kayak kita bikin kalau error teman-teman, error tuh nanti keluarnya apa gitu ya dengan adanya exception handling. Nah, kemudian di sini kita lanjut ya. Pemrograman basis data dengan pemanggilan fungsi ini teman-teman. Ada SQL atau CLI ya dan JDBC. Nah, untuk penggunaan pemanggilan fungsi biasanya ini ya teman-teman ya, sifatnya dinamis ya untuk pemrograman database. Nanti kaitannya teman-teman menggunakan library of function ya. Nah, di sini nanti teman-teman kenali dengan istilah ini ya, API juga. Application Programming Interface ya, untuk mengakses ke database. Bisa nanti ini ya, teman-teman hubungkan dulu. Nanti saya perlihatkan ya, ada beberapa contohnya sih nanti. Jadi emang ini ya, ada ininya sih teman-teman, sejumlah kode juga ya yang harus diimplementkan juga ya untuk menghubungkan gitu ya. Nah, ini emang karena tergantung ininya juga sih, dia pasangan sama bahasa pemrograman apa gitu ya. Kalau memang yang lebih simpel sih nanti jatuhnya yang PHP, teman-teman. Tadi saya setuju sih sama sarannya Bu Helena ya. Lebih simpelnya yang PHP, teman-teman. Nanti teman-teman ketika belajar PHP nanti akan dikenalkan juga. Nah, untuk SQL Call Level Interface ya, di sini ini merupakan suatu antarmuka SQL ya, yang dapat dipanggil, tapi biasanya ini karena kalau produknya IBM, teman-teman, kaitannya database DB2 punya IBM ya. Di sini nanti ini ya sebagai antarmuka pemrograman aplikasi C atau C++ ya untuk basis data relasional. Nah, nanti berfungsi untuk ini ya pemanggilan fungsi yang meneruskan pernyataan SQL dinamis sebagai argumen fungsi. Nah, nanti alternatif teman-teman untuk embedded dynamic SQL ini pakai CLI ya. Sebentar. Nah, ini contoh ya. Tadi saya cuma ngambilin aja teman-teman beberapa contoh ya terkait dengan penggunaan ini ya. Kalau di program C SQL CLI-nya ya. Ini contohnya aja. Bentuknya emang ini ya. Kalau saya pribadi juga nggak terlalu familiar teman-teman sama ini ya. Karena emang nggak banyak pakai C juga. Saya nggak pakai C kecuali karena memang ada salah satu kelas yang memang menggunakan C ya. Di saya dulu nggak pakai C, jadi teman-teman jadi nggak terlalu familiar juga dengan bahasa programming ini ya. Jadi nanti ini contohnya saja ya untuk bahasanya ya. Gimana di sini nanti ini ya cukup ini juga sih teman-teman. Teman-teman juga ngeliatnya pasti agak apaan nih kayak gini. Gak apa ya nanti karena kita nggak selalu juga. Nanti yang lebih enak yang PHP sih teman-teman. PHP itu lebih 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 mudah sih, lebih familiar juga. Kita banyak menggunakan juga web based programming ya. Jadi lebih banyak kalau yang ini mungkin saya sendiri juga nggak terlalu familiar, tapi ini salah satu contohnya. Kemudian ada pula nih teman-teman untuk yang Java ya. Java ini nanti kita pakai JDBC teman-teman. Java Database Connectivity ya. Jadi library fungsi Java ya. Nah, nanti untuk Java di sini ada standar API untuk Java ya. Nanti terkait dengan konektivitas database independen di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, nanti untuk memanggil sumber data ya teman-teman nanti biasanya menggunakan satu kelas tertentu. Kebetulan di sini pas pakai Oracle ya teman-teman ya. Nanti teman-teman panggil dulu drivernya ya. JDBC driver ini. Nah, nanti ada package juga sih teman-teman Java SQL ya. Nah, untuk JDBC, nah di sini satu API ini nanti bisa diakses ya untuk berbagai ragam DBMS ya teman-teman ya. Dari Oracle, Postgre, MySQL, SQLite, ini tadi ya DB2 itu kan produk dari IBM, Sybase ya, kemudian Informix, SQL Server dan kawan-kawannya. Kemudian, nah di sini teman-teman bisa melihat ya gambarannya arsitektur dari JDBC tadi ya. Untuk JDBC tadi letaknya ada di tengah nih teman-teman. Di mana JDBC Driver Manager ini berfungsi untuk menyediakan layer ya antara si Java application ya. Ada Java application dengan ini ya si backend ya database-nya yang ada di sini ya. Ini nanti dia akan dihubungkan ya sebagai driver masing-masing ya untuk ke Java application-nya. Nah, JDBC driver di sini menjadi interpreter ya teman-teman ya, yang nanti membantu nih teman-teman menerjemahkan ya dari JDBC method ya, dari Java, kemudian nanti JDBC method calls ya, dia menjadi interpreternya ya, penerjemahnya itu ke ini ya, komen atau perintah di database-nya ya.
Nah, untuk proses ya, langkah-langkah ketika teman-teman querying database dengan JDBC, sama ya, langkahnya secara umum sama ya. Kalau kita hubungkan dengan langkah yang di C tadi ya, kita konekkan dulu ya, kita pastikan konektivitas ke database-nya dulu, baru nanti proses kalau yang tadi kan interaksi ya namanya yang kalau di C, kalau di sini query-nya teman-teman, intinya query, proses query yang kita lakukan ya. Di sini query-nya. Nah, kalau yang tadi kan masih satu ini ya, satu apa namanya? Proses ya, teman-teman yang di sini tadi ya. Interaksinya masuk termasuk proses result. Jadi hasil dari output query-nya ya, teman-teman. Baru nanti teman-teman setelah selesai closing-nya ya. Nah, untuk masing-masing stage-nya ya, saya melihat di sini bisa dijabarkan ya. Nah, di sini dari mulai connect ini register driver-nya dulu, kemudian baru connect database. Yang ini untuk yang Java ya. Jadi bisa berbeda juga beda bahasa pemrograman. Jadi variannya cukup banyak teman-teman. Untuk query nanti teman-teman misalkan membuat statement dulu ya. Statementnya baru teman-teman ini ya eksekusi query-nya. Kemudian untuk proses result nanti kita melihat ya hasil output keluarannya ya teman-teman ya. Nah nanti berdasarkan variabel yang ada di Java nih. Karena kan kita combine ya tadi ya dengan Java-nya. Kemudian kita closing ya. Closing ini kita tutup ya, kita terminate, kita hentikan hasilnya, kemudian kita closing statement ya. Kemudian ada close connection-nya. Sebentar, ada kelewatan lagi deh. Nah, ini ya untuk contoh segmen program Java ya, teman-teman ya. Untuk beberapa multiple ini ya, output ya. Multiple tuple ya atau beberapa tuple ya di sini ya. Kalau misalkan pakai Java ya, teman-teman ya. Di sini nanti ada ini. Jangan lupa nih, kadang-kadang kalau kita pakai Java, nanti kalau teman-teman sudah belajar Java ya, kita biasanya import dulu sih. Ada beberapa importing dulu ya. Sebelum nanti teman-teman masuk nih ke query-nya ya, ke ininya sintaksnya. Baru nih teman-teman baru ini ya deklarasikan dulu tadi ya drivernya dulu, baru nanti masuk ke beberapa query yang di dalamnya, baru sintaksnya ada di dalam ya ini ya. Tuh. Ini contohnya aja nggak apa-apa teman-teman. Kemudian untuk database store prosedur, nah secara umum store prosedur yang kita kenal mirip kemarin yang teman-teman kita pelajari di praktikum. Kan store prosedur di sini ini merupakan suatu modul program ya yang disimpan di DBMS di server database. Nah, nanti sama dengan konsep yang kita pelajari kemarin, bisa berupa fungsi atau suatu prosedur. Nah, untuk SQL atau PSM, Persistent Store Module ya teman-teman ya. Di sini ada fitur ya yang memberikan pengguna kemampuan ya untuk menambahkan ekstensi ya ke SQL standar, termasuk general purpose programming. Jadi nanti ada penambahan tertentu, teman-teman. Kita nambah extend. Nah, nanti coba kita lihat ya contohnya. Nah, untuk persistent store module ya, ini nanti memiliki beberapa kegunaan ya. Misalkan ketika program database dibutuhkan oleh beberapa aplikasi. Kemudian mengurangi transfer data ya, biar komunikasi antar klien dan server dalam situasi tertentu. Kemudian untuk meningkatkan kekuatan permodelan yang disediakan Vue. Ini secara teoretikal, teman-teman. Nah, mungkin sembari kita mengingat kembali ya, pembelajaran terkait dengan store prosedur kita yang dipelajari kemarin. Ini kan kalau untuk proses ini ya, deklarasi ya, dari store prosedur kemarin sama ya teman-teman ya. Kita create dulu ya dari prosedurnya ya, kemudian teman-teman set ya nama dari prosedurnya, kemudian kita set ya parameternya ya kemarin ya. Apakah mau parameter tunggal atau multiple parameter gitu ya. Kemudian nanti teman-teman berikan deklarasi, kemudian prosedur body ya. Nah, kemudian function juga ya, bisa juga create function, kita tentukan nama functionnya ya, kemudian parameternya ya, kemudian dikembalikan ya return type. Nah, di sini terkait dengan store procedure, nah di sini kita punya beberapa tipe parameter ya. Ada parameter type ya, di mana ini salah satu tipe data di dalam SQL ya. Kita tentukan dulu kan yang kemarin misalkan kalau kita kemarin pakainya misalkan integer gitu ya. Atau teman-teman define sendiri gitu ya yang lain gitu. Kemudian parameter mode ini kemarin kita belajar ya, ada 3 ragam ya teman-teman ya. Ada yang menggunakan in, ada yang menggunakan out ya, dan juga kombinasi ya antara in dan out yang dinamakan in out ya. In out ya gitu ya. Jadi tidak pakai spasi ya di sini. Nah, ini nanti untuk kombinasi ini ya tipe parameternya.
jenis-jenis yang nanti teman-teman bisa gunakan ya. Nah, kemudian untuk proses pemanggilannya sama ya dengan yang kita pelajari kemarin, teman-teman tinggal panggil aja dengan call ya. Kemudian prosedur nama dari prosedur yang teman-teman buat kemarin misalkan gitu. Nah, kemudian untuk memperluas SQL ya, kita pakai PSM tadi ya. Yang PSM tadi di sini diistilahkan sebagai perluasan SQL, teman-teman. Persistent Stored Module ya. Di mana kemarin sempat kita singgung juga ya, kaitannya dengan store prosedur, di mana kita pakai ini ya, ada percabangan bersyarat atau kita pakai if else ya. Jadi kita pakai condition kan kemarin sempat disinggung juga ya, kita pakai if, kemudian then ya, statementnya atau ada else if-nya ya. Kemudian jangan lupa and if-nya. Kemudian selain ekstensi tambahan ya tadi selain percabangan ada pula PSM ini dengan perulangan teman-teman looping. Kemarin kita sempat singgung juga ya di praktikum ya. Ada contoh untuk penggunaan ya looping perulangannya kita pakai while do ya teman-teman ya. While do nanti ada ini ya loopingnya ya. Nah, ada kombinasi loopingnya. Ini untuk strukturnya aja teman-teman. Yang contoh, teman-teman bisa merefer ke contoh kemarin ketika praktikum ya. Nanti kalau tidak salah ini juga teman-teman. Di pertemuan Kamis ya, yang 10 itu, kemarin saya sempat diskusi ke Bu Helena juga, untuk ininya ya teman-teman ya. Bahasannya itu juga akan stored prosedur juga. Tapi cuman saya belum detailkan lagi ya. Kayaknya sih memang bisa variannya cukup luas gitu ya. Nanti coba saya cek ya. Kebetulan nanti dari saya coba saya cek lagi ya untuk tambahannya besok kita bahas ya. Nah, kemudian di sini untuk pendeklarasian teman-teman. Fungsi dalam SQL PSM ya. Ada berapa nih contohnya? Oh ini ya. Yang ini ya. Jadi misalkan kita bikin function tadi ya. Kemudian nanti teman-teman ini ya kombinasikan ya. Di sini kan functionnya dia declare isiannya ya. Kemudian teman-teman kombinasikan tadi ya. Kalau kita berekspansi pakai PSM kan kita combine tadi ya. Ada dua opsi. Bisa pakai if else ya. Sama looping. Kebetulan di sini dicontohkan dia di combine dengan if else ya. Nah, di sini kemudian di closing ya dengan and if. Nah, kita coba nih teman-teman dengan beberapa metode ya tadi ya. Kalau kita melakukan kombinasi ya dari satu bahasa pemrograman tertentu dengan SQL ya, suatu bahasa pemrograman tertentu sebagai host dan SQL sebagai sub language ya. Nah, nanti kan kita tadi dapat ya 3 jenis pendekatan ya teman-teman ya. Di mana pendekatan pertama ini bagaimana kita membuat semacam embedded SQL ya teman-teman ya. Kita melekatkan suatu sintaks SQL ke dalam sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu gitu. Nah, nanti ini bisa nih menyesuaikan dengan rules ya atau aturan penulisan ya dari sintaksi bahasa pemrograman host. Jangan lupa, biasanya kita mengacu ke situ ya. Apakah misalkan teman-teman pakai framework juga coba dicek lagi. Nanti biasanya cara teman-teman mengembed atau menyematkan kode sintaks SQL ke dalam si bahasa pemrograman host seperti apa gitu ya. Nanti bisa berbeda untuk yang embedded SQL. Nanti untuk pendekatan embedded SQL, teman-teman nanti akan ini ya, biasanya nanti akan ada proses pemeriksaan ya untuk sintaksnya ya. Kemudian divalidasi dulu, kemudian nanti ini ya, bisa nih teman-teman ya, menggunakan fungsi ya, pemanggilan fungsi juga ya. Ketika misalkan ada ini ya, kompleks query ya, itu bisa digunakan untuk yang embedded SQL. Kemudian selanjutnya ada pendekatan tadi ya, pakai library of function ya. Nah, di sini ini tergantung nih teman-teman. Kalau pakai library biasanya nanti kayak di Java ya teman-teman ya tadi ya. Di Java itu teman-teman bisa diminta import dulu ya library-nya, misalkan yang ke apa MySQL-nya ya. Nah, nanti diimport dulu gitu ya. Nah, nanti sebenarnya di sini nanti mungkin punya keunggulan tersendiri ya. Punya fleksibilitas yang lebih, kemudian pemrograman yang lebih kompleks, kemudian pemeriksaan ini ya, sintaksnya ini ya tidak ada nih teman-teman waktu compile. Ini sebenarnya ini juga sih. Nanti biasanya kalau ininya compile gitu sebenarnya dia masuk di eksekusi juga sih teman-teman.
Kalau misalkan kita bikin kode ya di Java itu juga tetap aja nanti compile itu juga tetap checking ya. Kalau ada yang nggak bersesuaian ya, katakanlah di sini dengan ya struktur sintaks, misalkan kita masukkan SQL tadi ke Java gitu ya, nanti strukturnya teman-teman ada yang kurang sesuai ya, nanti akan ini juga dianggap salah ya. Jadi ada proses pengecekan juga sebenarnya. Kemudian pendekatan database programming ya. Nah, di sini kalau yang tadi kita mengembangkan ya teman-teman ya, suatu database programming sendiri ya, yang baru di mana harapannya sebenarnya dia akan mengakomodir ini ya permasalahan tadi mismatch impedance tadi ya. Jadi ketidakcocokan ya tadi ya. Kalau misalkan katakanlah by default ya kita punya tadi ya SQL sendiri kan punya bahasa. Kemudian misalkan ada sendiri ya, kita tadi ada bahasa C, Java dan kawan-kawan, itu kan tidak jarang punya ini sendiri ya teman-teman ya. Punya cara pendeklarasian atau penulisan statement masing-masing ya. Nah, itu kan kadang bisa terjadi ketidakcocokan. Sedangkan kalau kita develop katakanlah baru ya dari satu database programming language yang baru, itu harapannya meminimalisir ketidakcocokan tadi karena dia memang mungkin sudah disesuaikan gitu ya dengan yang sudah ada gitu ya. Kemudian tapi jangan lupa juga kalau misalkan kita mengembangkan yang baru tentunya si programmer di sini harus diminta ya teman-teman ya belajar bahasa yang baru gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu juga teman-teman. Kalau nanti teman-teman misalkan ya punya interest ya jadi programmer gitu ya atau lebih banyak involve atau terlibatnya di programming, tidak jarang mungkin teman-teman punya ini bahasa pemrograman yang menjadi ini ya teman-teman ya favorit teman-teman gitu ya atau mungkin teman-teman punya interest lebih banyak ke bahasa pemrograman tertentu gitu itu wajar sih teman-teman nggak apa-apa dan ya kadang-kadang memang kalau misalkan ya untuk bekerja lah katakanlah nanti di level suatu project ya kita diberi suatu pekerjaan memang ini ya eh, lebih disarankan untuk menggunakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan orang ya, karena tentunya banyak aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman nggak apa-apa kalau misalkan ingin mempelajari sesuatu hal, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak ini ya apa namanya belajar yang baru itu juga nggak salah ya teman-teman ya. Dan kadang ada yang stay, maksudnya tetap aja pakai bahasa pemrograman yang sudah dikuasai itu juga nggak apa-apa gitu ya. Kan nanti dia bisa mencari apa dig deeper ya, cari tahu lebih dalam terkait bahasa pemrograman itu, cara solvingnya, dia menyesuaikan, misalkan dia ada penyesuaian dengan sintaks dan sebagainya, dia tahu lebih banyak gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman pengen punya pendekatan sebagai programmer ya atau lebih suka di programmingnya gitu ya. Karena kalau SI itu nggak apa-apa sih teman-teman, nggak harus di programmingnya juga bisa gitu ya. Nanti banyak variannya ya. Teman-teman mau jadi analisnya ya, ataukah nanti teman-teman ingin lebih ke data scientist-nya gitu ya. Jadi banyak sih teman-teman lain di dalam SI ya. Jadi nggak melulu juga gitu sih. Tapi kalau teman-teman suka juga nggak masalah gitu. Kemudian ringkasan terkait dengan teknik bahasa pemrograman di database ya. Kita tadi belajar pengenalan aja dulu teman-teman. Jadi kan tadi memang ini ya tadi informasi request juga sih dari Bu Helena teman-teman. Jadi tadi kita emang sepakat teman-teman nggak usah terlalu banyak ini ya teman-teman ya praktikannya ya. Karena kebetulan memang kita belum banyak ya mengenali untuk programming language-nya aja. Jadi anggap aja kita kenalan dulu nih teman-teman. Dengan tadi ada embedded SQL, kemudian SQLC, function call libraries juga ya. Nanti kalau di Java biasanya ada banyak library-nya, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman programming biasanya dipanggil dulu library-nya. Kemudian SQL CLI standard, kemudian JDBC, class library ini untuk yang Java tadi ya. Kemudian store procedure, kita sedikit sudah mengulas ya di kelas praktikum, jadi sudah lebih ada gambaran ya untuk store prosedurnya. Kemudian SQL PSM ini lebih kepada kita ekspansi ya dari store prosedur yang biasa ada beberapa varian ya tadi ya dengan adanya perulangan ya, looping dan juga percabangan if ya tadi ya. Nah, di sini saya sedikit tambahkan juga nih teman-teman. Tadi kan kita sempat banyak bahas ya soal yang traditional programming ya. Traditional programming itu mostly yang banyak digunakan tapi yang dulu-dulu nih teman-teman kayak tadi ya yang sempat kita singgung ada C, C++, kemudian Java. Nah, nanti teman-teman kalau saat ini mungkin yang lebih banyak digunakan ya. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, banyak aplikasi yang sudah dikembangkan menggunakan PHP, kemudian ada pula yang Python ya.
ada pula yang menggunakan ini JavaScript dan sebagainya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman nanti akan mengkombinasikan juga dengan menggunakan PHP ya. Terlebih kalau PHP ini lebih kepada web programming ya nanti ya. Nah, di sini akan memberikan suatu layanan ya, pemrograman fitur yang dinamis teman-teman untuk web ya. Nah, nanti DBMS ini sebagai bottom tier database server, kemudian PHP-nya sebagai middle tier web server, dan HTML sebagai client tier-nya. Nah, sebentar. Nah, nanti misalkan di sini ya saya contohkan nih untuk program PHP. Nah, PHP ini nanti teman-teman nanti akan belajar ya satu sintaks ya PHP, kemudian di mana ya dari sintaks PHP itu, nah ini sebenarnya langsung kelewatan sih teman-teman. Ada langkah yang serupa sama kayak tadi yang di step by step kalau kita pakai C ataupun Java. Jangan lupa nanti biasanya ada set connection-nya. Tapi kalau di dalam apa namanya ini ya menggunakan PHP, kalau kita kan biasanya sudah include package ya teman-teman yang ada di Sampipi ya. Biasanya nanti sudah ada ini tes connection-nya juga teman-teman. Nanti tinggal ngetes aja sih koneksinya gitu. Jadi nggak harus bikin ininya juga kalau yang di PHP karena kita udah pakai package Sampipi-nya ya. Nah, nanti kalau pas ini aja nggak apa-apa teman-teman. Itu nanti kalau pas teman-teman sudah belajar terkait programming PHP, nanti teman-teman bisa tuh melihat seperti apa gitu ya untuk koneksinya. Nah, di sini saya contohkan aja yang langsung. Misalkan ya, kaitannya bagaimana implementasi tadi teman-teman. Kenapa sih tadi kita belajar ya, kayak mengkombinasikan ya suatu bahasa pemrograman tertentu, katakanlah PHP, kita combine nih dengan SQL gitu ya. Jadi harapannya seperti ini teman-teman. Misalkan di sini ya saya contohkan outputnya. Nah nanti misalkan ya dengan satu halaman web misalkan ya teman-teman mungkin dengan melihat contoh juga ya mungkin teman-teman sudah melihat contoh di satu sistem tertentu katakanlah ya atau web page tertentu halaman web tertentu teman-teman ini ya dihadapkan kepada satu form ya form di mana teman-teman diminta untuk mengisikan suatu data field isian lah gitu ya katakanlah ya. Nah, misalkan nanti program dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, nanti teman-teman dihadapkan satu formulir isian ya. Nah, nanti misalkan di sini dicontohkan ya, ada form isian nama nih teman-teman. Nah, nanti dibuat dengan PHP di mana nanti teman-teman tinggal mengisikan ya datanya dari form isian tadi ya, data nama misalkan di sini ya, ini formnya, kemudian teman-teman typing nih isian namanya. Nah, dengan menggunakan kombinasi tadi ya, bantuan PHP tadi ya teman-teman ya. Jadi data isian tadi ya yang dimasukkan di field ini dengan kita misalkan satu kali klik teman-teman submit name, nanti si data isian tadi akan terinput teman-teman di dalam database, teman-teman tercatatkan di dalam database ya. Itu. Nah, ini nanti misalkan di sini ya sudah tercatat ya di dalam database data yang diinputkan John Smith misalkan ya. Nanti di dalam ini ya misalkan ditampilkan ini ya informasi data inputan tadi. Welcome misalkan namanya gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan kombinasi tadi ya SQL dengan PHP ya. Jadi dimasukkan tadi nanti untuk embedded-nya nanti untuk masuk ke dalam database-nya, teman-teman. Jadi inputan program yang kita kembangkan di PHP misalkan untuk mendapatkan datanya ya, di mana datanya nanti akan kita simpan di dalam satu database ya. Nah, nanti biasanya tergantung ininya juga bahasa pemrogramannya, teman-teman. Apakah misalkan tadi PHP ya, berarti kan nanti disesuaikan dengan sintak PHP bagaimana cara mengembednya ya. Biar misalkan ya ini dari label misalkan kok label field inputan, maaf, field inputan ini nanti masuk ya teman-teman ya ke database ya. Nama ya harusnya gitu. Misalkan. Nah, ini ya, ini adalah salah satu contoh penerapannya. Nah, ini contoh codingannya misalkan gitu. Jadi nanti misalkan teman-teman disodori ya satu apa namanya bentuk tadi form gitu ya. Gimana form nanti ketika nanti teman-teman sudah belajar PHP ya, nanti biasanya nanti akan diambil nih teman-teman. Jadi form inputan misalkan kita beri nama ya, nanti dia akan mengambil nih data inputan ya. Kalau nanti PHP teman-teman kita banyak menggunakan ini ya, dolar bla 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 gitu ya. Nah, nanti teman-teman menangkap nih data inputannya misalkan username ya. Nah, kemudian nanti akan muncul ya welcome dengan nanti dipasangkan dengan username-nya misalkan gitu ya. Nah, ini sudah dikombinasikan dengan sintaks PHP-nya. Nah, di mana biasanya nanti si inputan tadi nanti akan diberi nama tuh, jadi field isian apa gitu ya. Nah, itu nanti kemudian
data tadi sudah dimasukkan di dalam satu database. Tapi nggak apa-apa, itu nanti praktikannya nanti kalau teman-teman memang sudah belajar terkait dengan ini ya, pemrograman webnya gitu. Ini kita kenalan dulu aja sih dengan ininya aja teman-teman. Apa namanya? Cara ini ya, pengenalan dulu ya terkait dengan bahasa pemrograman yang lain jika kita kombinasikan dengan SQL ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan kita di PHP, nanti teman-teman bikin form nih ya, form dulu ya. Nah, di sini baru nanti diinputkan. Tadi inputnya kita kasih nama nih, username. Nah, gitu. Nanti postnya akan dimunculkan di sini. Nah, itu nanti kalau sudah belajar aja nggak apa-apa. Ini cuma untuk pengenalan aja dulu. Nah, seperti ini untuk yang PHP-nya. Sebentar, nanti saya perlihatkan ya tadi ya yang saya sampaikan beberapa contoh aja sebelum nanti kalau misalkan teman-teman ini ya kita closing ya. Bentar. Oh ya maaf ya tadi ya ternyata ada yang audionya ini. Sebentar, saya izin share dulu. Ini tadi ada beberapa contoh nih teman-teman. Tadi saya sempat nyari juga. Karena ini juga, karena kan kebetulan teman-teman juga belum ini ya, belum belajar, jadi nggak apa-apa ya, untuk gambaran aja ya. Jadi saya ada beberapa kode sintaks ya, yang memang ini teman-teman, menghubungkan ya tadi ya, ada bagaimana dengan API tadi ya, kita hubungkan gitu ya. Ada step-stepnya sih emang. Nanti kalau misalkan di yang Indonesia nanti ada sih biasanya teman-teman yang menghubungkannya ya. Nggak apa-apa sih nanti kalau udah saatnya ini belajar nanti biasanya dikenalkan kok. Ini saya berikan beberapa contohnya aja di ini ya, di chat dulu. Nanti teman-teman bisa buka, nanti sambil kita bahas dulu sebentar. Ini ya, ini yang untuk yang C, tapi nanti itu di Linux, teman-teman. Saya belum nemu ya. Kalau misalkan kita mau coba hubungin yang di Windows. Nanti kadang-kadang bisa beda juga, teman-teman. Kalau OS-nya beda. Sebentar ya. Dan kadang ini juga teman-teman, kadang kita familiar dengan sesuatu gitu ya. Dalam artian misalkan kita lebih suka apakah itu OS atau ke bahasa pemrograman gitu, ya nggak apa-apa sih teman-teman kayak gitu. Karena harapannya kita lebih familiar ya. Misalkan kayak gitu-gitu sih. Kalau ada case-nya misalkan error atau masalah gitu, kalau misalkan kita lebih familiar kan lebih mudah ya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga kita punya apa ya istilahnya kayak punya tendensi ya atau kecenderungan untuk oke, saya lebih prefer ke sini gitu ya atau mungkin ke yang apa misalkan web based programming atau teman-teman nanti lebih suka mobile programming dan sebagainya gitu nggak apa-apa gitu karena memang ini ya masing-masing biasanya punya peminatan masing-masing ya masing-masing orang individu itu biasanya punya kecenderungan sendiri-sendiri teman-teman dan itu nggak apa-apa nanti biasanya kita coba mengakomodirnya teman-teman cari aja misalkan project yang memang inline dengan interest teman-teman. Nah, itu kan harapannya lebih lebih ini ya, terarah, lebih sama gitu ya, similarity-nya lebih dekat dibandingkan kadang-kadang kita ngambil kayak project yang jauh dari interest kita gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya. Memang sih kecenderungannya ada juga potensi di mana teman-teman harus belajar sesuatu hal yang baru. Itu sangat mungkin. Nah, ini kembali lagi sih ke teman-teman biasanya. Apakah teman-teman oke gitu ya dengan hal itu juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman bisa nggak apa-apa sih teman-teman. Nah ini ya tadi ada beberapa contohnya. Nah ini tadi saya sempat dapat contohnya. Kemudian yang ini ya, yang Java tadi ada juga ya. Sebentar saya izin share screen dulu. Tadi sempat dapat contohnya nih teman-teman, tapi di Linux ya. Saya izin share screen ini ya. Untuk yang ini yang C ya. Kita iniin aja nggak apa-apa teman-teman. Kena apa? Nggak harus implement ya, tapi coba mengenali dulu. Kan tadi kita topiknya terkait pengenalan ya, pengenalan dulu ya. Jadi kalau MySQL di C ya, nanti dengan API programming ya, nanti teman-teman ini dulu harus ini ya, mengecek dulu nih teman-teman di sini ya, untuk mengecek koneksinya dulu sih teman-teman biasanya. Kita cek dulu koneksinya ya ke ininya teman-teman, ke apa? Koneksinya dulu ya, bikin koneksi dulu ke ininya eh C-nya ya. Jadi kaitannya sama SQL sama C-nya kita hubungkan dulu ya. Nah, baru nanti kita lakukan ya beberapa operasi di bawahnya ya nanti. Secara umum sama sih teman-teman. Nanti operasinya banyak ya. Nah, ini ngecek koneksinya dulu sih teman-teman nanti. Ada koneksi atau enggak ini ya, MySQL Real Connect. Nanti ini dipastikan dulu. Nah, nanti baru nih teman-teman operasikan biasa ya. Ada create dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa
Ini untuk contoh aja sih teman-teman, nggak harus kita implement, tapi teman-teman ada gambaran contoh gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman misalkan sudah ya, nah, nanti teman-teman bisa nih melakukan beberapa operasi biasa ya. Nah, di sini kan ada nih ya, create, kemudian drop, insert ya, hampir mirip. Nah, embedded itu gitu teman-teman. Jadi gimana kita menyematkan ya, atau menanamkan ya, satu sintaks SQL ke dalam query-nya si C. Kebetulan ini pakai C ya. Nah, ini pakai C. Itu namanya embedded ya, embedding gitu. Apa ya, istilah melekatkan ya. Nah, ini ya. Ini contohnya aja sih teman-teman. Saya cuma ambil contoh aja. Nah, ini untuk retrieve-nya ya nanti. Seperti ini ya, bisa langsung select. Nah, ini bisa beda-beda teman-teman. Ini kan pakai C itu. Nah, ini ya nanti bisa dieksplor lagi ya ke bawah ya. Kan macam-macam ya untuk apa insertion, kemudian ada beberapa hal di bawah ya. Nah, ini untuk C. Nah, nanti bisa geser lagi nih karena makanya di sini sebenarnya agak sedikit saya agak ini juga teman-teman. Apa namanya? Kesulitannya karena ada ragam bahasa pemrogramannya itu banyak ya. Nanti teman-teman bisa pasangkan dengan berbagai jenis ya. Nah, di sini di Java nih. Java ini tadi kita pakai JDBC ya. Nah, JDBC ini nanti teman-teman pakai konektornya dulu, baru di sini ya kita pakai connection dulu. Secara umum sama, kita testing dulu koneksinya ke database-nya ya. Tadi ya, baik itu si bahasa pemrogramannya ke database-nya ya. Ini contohnya ya. Baru nanti teman-teman ini kebetulan kalau nggak salah pakai Linux apa ya, pakai setting up-nya. Kayaknya ada beberapa yang pakai Linux sih teman-teman ini. Makanya pakai sudo ya. Sudo ini biasanya kayak pakai Linux. Nah, ini juga sih. Saya kebetulan nyari yang khusus yang ini ya, apa Windows itu belum ini ya, belum nemu teman-teman. Jadi tadi saya dapatnya untuk contoh aja ya. Jadi teman-teman nggak harus implement, tapi ada gambaran ya, bagaimana mengembedkan ya, apa istilahnya menyematkan si kode tadi ya. Nah, nanti teman-teman bisa nih lakukan operasi ya. Kalau memang sudah ya, kita bisa bikin user, granting juga ada ya, granting akses yang pernah kita pelajari di semester pertama ya. Nah, di sini ini pakai ada Maven file juga. Nah, di sini ya, nanti JDBC-nya teman-teman set dulu. Ya, tadi ya, connection-nya dulu ya. Tadi ya, ada beberapa, kemudian baru nih nanti. Nah, untuk operasinya mirip-mirip juga kan teman-teman ya. Kita bisa drop, bisa create tuh. Ini yang nanti ada di dalam MySQL table ya, create and populating tabelnya. Nah, sama ya. Nah, kalau Java tuh biasanya ada importing dulu, teman-teman. Import Java library-nya dulu. Baru nanti teman-teman bisa ya lakukan operasi di dalamnya. Tuh. Nah, ini untuk contohnya ya, teman-teman ya. Memang kita belum belum ini kok apa nggak praktikan ya karena memang belum saatnya sih tadi. Bu Helena juga belum waktunya, jadi nggak apa-apa untuk anggap aja pengenalan dulu ya. Pokoknya teman-teman juga pusing ininya seperti apa gitu ya, karena memang belum saatnya sih. Tapi karena materi di bukunya pas ya, kita ada bahasan terkait dengan programming ya. Jadi untuk kenalan aja dulu. Nah, di sini kan sama ya, nanti ada beberapa bahasa yang memang di embed atau diselat apa sematkan di dalam satu sintaksnya. Nah, ini ya kayak kita sering query. Jadi kita sematkan tapi di dalam kode programming hostnya, teman-teman. Secara apa mudahnya gitu konseptualnya. Nah, ini yang PHP nih. Nah, untuk PHP biasanya ada beberapa opsi nih teman-teman untuk ngetes koneksi ya. Ada MySQL, ada beberapa tadi saya sempat cek juga. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ngecek ya. Ini untuk koneksinya ya. Nah, ini connectionnya pakai ini ya. Nah, kemudian ini ya, kalau PHP nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Nanti biasanya sudah ada ya, by default ya, host, user, dan sebagainya sudah ada nih kalau yang untuk PHP ya. Ini lebih memudahkan sih, karena nanti teman-teman banyak bekerja juga dengan PHP ya, nanti kalau pas yang web programming. Nah, nanti teman-teman ini ya, sama ya strukturnya ya, di mana nanti kita melekatkan tadi query-nya. Ini kayak gini teman-teman contohnya ya. Jadi kita sematkan ya tadi ya query-query SQL kita di dalam query-nya si PHP. Jadi sintaks PHP-nya ya nanti akan dipasangkan ya. Nanti untuk menampilkan ya suatu data tertentu teman-teman misalkan gitu. Nah, ini contohnya aja sih. Jadi nggak harus teman-teman nanti kita praktikkan karena memang belum sampai ya. Nah, ini contohnya aja. Jadi kita sematkan sih secara teoretikal, kita sematkan kode sintaks SQL-nya di dalam satu bahasa pemrograman tertentu gitu. Nah, seperti ini ya tadi ya contohnya ya. Oke, contohnya seperti itu.
Kemudian ada juga nih tadi teman-teman saya nyari ya, yang kayak Java gitu juga. Jadi ada step by step ya istilahnya untuk menghubungkan ya teman-teman ya. Ada ininya sendiri teman-teman, kadang codingannya sendiri gitu ya. Jadi kadang kita mungkin bisa nggak terlalu ini ya, familiar ya nanti. Ini saya coba izin share ya yang ini ya, yang di Java. Coba sebentar. Nah ini ya, yang Java ini saya juga ngambil tadi teman-teman ya untuk koneksi ke JDBC-nya. Nah ini untuk Java tadi ya, kita kan connect. Nah connect ini ada beberapa nih teman-teman. Dimana tadi ya kita set ke drivernya dulu, kemudian koneksinya. Nah kemudian ini ya using connection-nya, di mana nanti JDBC driver kita cocokin lagi nih. DBMS itu kan banyak. Nah tadi kalau kita tadi lihat yang contoh yang Oracle, nah itu lagi juga teman-teman. Beda-beda ini juga beda-beda ini ya teman-teman ya. Beda vendor ya untuk DBMS bisa beda lagi teman-teman cara kita manggil ya. Nah, kadang emang variannya macam-macam itu sih. Kadang kita harus menyesuaikan juga. Sebenarnya ini ya, biasanya nanti kalau saran saya mungkin pakai yang banyak digunakan ya. Jadi dokumentasinya yang banyak di internet itu lebih memudahkan. Tapi nanti kalau bekerja biasanya lebih mengarah kepada apa yang digunakan si perusahaan gitu ya. Nah, di sini kan tadi ya import dulu, baru nanti ya teman-teman masuk ke ini ya tadi ya drivernya, baru ya set nanti connection-nya gitu ya, baru nanti querying. Sama dengan yang tadi ya, nanti mungkin sesuai dengan statement yang ada di Java. Ini contoh yang untuk di Java aja sih, untuk agak berbeda juga. Nah itu contoh aja teman-teman sekilas ya, karena memang teman-teman belum belum mendapatkan ragam bahasa pemrograman yang lain juga. Jadi nggak apa-apa teman-teman diterima dulu aja daripada nanti ini ya pusing ya. Emang agak pusing sih itunya. Jadi nanti ya kalau memang sudah saatnya nanti teman-teman bisa tuh mengembedkan atau menyematkan si kode sintaks SQL ke dalam satu bahasa pemrograman gitu ya. Katakanlah emang nggak harus, kan kita tadi melihat ya beberapa bahasa pemrograman dari mulai yang tradisional C++ sampai dengan Java ya. Kemudian yang sekarang banyak digunakan kan lebih ke PHP, Python dan kawan-kawan. Nah, nanti nggak apa-apa tuh teman-teman. Nanti pas memang teman-teman belajar di itu ya apa namanya bahasa pemrograman itu ya biasanya kalau di kampus itu lebih menggunakan pendekatan yang bahasa yang banyak digunakan teman-teman. Jadi menggunakan yang banyak digunakan nanti harapannya dokumentasinya lebih banyak gitu ya. Jadi biasanya lebih dikenalkan ke itu ya bahasa yang banyak digunakan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum misalkan kayak C ya tadi ya. C untuk nanti teman-teman hubungkan ke SQL-nya gitu ya. Itu tidak banyak diulas ya nggak apa-apa teman-teman. Mungkin karena memang tidak banyak ini ya yang sudah menggunakan ya. Jadi nanti kalau saran saya sih lebih prefer ke teman-teman menggunakan yang memang saat ini banyak digunakan ya. Jadi karena memang aplikasi banyak dikembangkan menggunakan bahasa itu, plus nanti dokumentasinya lebih banyak. Jadi kalau error-error lebih mudah gitu. Oke, untuk hari ini seperti itu teman-teman materinya. Mohon maaf ya, mungkin banyak yang abstrak ya di teman-teman karena bahasa programmingnya itu banyak dan mostly atau sebagian besar belum dikenalkan ya di dalam mata kuliah ya tadi ya. Jadi banyak mungkin yang masih asing ya di teman-teman ya. Jadi mungkin diterima dulu ya secara konseptual aja. Intinya adalah bagaimana teman-teman menyematkan ya satu kode SQL yang sudah kita pelajari ya di dalam satu bahasa pemrograman tertentu. Seperti itu. Oke, untuk hari ini seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah sih kalau tidak salah yang besok praktikannya saya konfirmasi sih masih store prosedur teman-teman di tim dosen ya. Nanti materinya dari saya sih. Nanti coba saya cocokin dulu ya. Sebenarnya saya pengen nyobain ini juga teman-teman yang ini ya. Apa namanya? Materi kita ini ya. Yang ini yang baru aja kita bahas ini. Cuman berhubung kodenya juga nggak banyak tersedia teman-teman dan ternyata tadi saya dikonfirmasi sama Bu Helena ya mahasiswanya belum belajar ya di bahasa pemrograman itu, jadi memang sih jatuhnya nanti daripada tambah pusing ya, mendingan nanti kita store prosedur aja ya teman-teman ya, nanti kita gali lebih dalam lagi gitu ya untuk besok praktikannya gitu. Sama mungkin ada teman-teman kayaknya yang besok ini ya, jadi panitia senamika ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Mas Ketua kelas ya, sama mungkin ada mungkin teman-teman yang lain ya,
Nanti kalau tidak salah ada surat keterangannya juga kemarin saya dapat info ya. Nah, saya juga timnya. Nanti silakan ya. Kalau misalkan tidak dapat ikut, nanti info aja atau ini nggak apa-apa gitu. Tapi misalkan nggak ini kan nanti kita record, jadi nggak apa-apa teman-teman. Misalkan ada permasalahan atau apa nggak apa-apa nanti diskusi atau diskusi di pertemuan berikutnya gitu juga bisa gitu ya. Karena kan besok teman-teman senamika yang hari Selasa gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Yang hari ini memang berasa abstrak saya juga teman-teman. Saya ngerasa gitu abstrak banget ya. Karena teman-teman juga belum kenal kan. Jadi kayak berasa apaan nih kayak gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa diterima-terima dulu ya. Secara konseptual gampangannya gitu, teman-teman. Dari kode SQL yang kita bangun, kita sematkan ya di satu bahasa pemrograman. Intinya seperti itu. Jadi pelan-pelan aja dulu nanti. Ketika nanti teman-teman sudah belajar bahasa pemrograman itu, pasti nanti akan dikenalkan juga ya dengan Bapak Ibu dosen untuk bagaimana sih cara misalkan teman-teman combine ya di dalam bahasa pemrograman itu gitu. Oke, saya kira demikian untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan nggak, teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini? Mohon maaf ya, kayaknya berasa abstrak gitu. Silakan, ada yang Belum ada, ditanyakan? Bu. Oke, kalau aman saya minta tolong ya teman-teman ya untuk open cam ya teman-teman, open kamera untuk dokumentasi ya. Silahkan bisa open kamera dulu. Jadi yang besok kalau misalkan pada jadi panitia, nggak apa-apa ya teman-teman ya, seadanya ya. Kelasnya nanti kita tetap berjalan sesuai jadwal ya. Nanti untuk teman-teman yang jadi panitia, nggak apa-apa nanti ini aja, mau konfirmasi ke saya juga nggak apa-apa. Ya nanti untuk apa namanya presensinya gitu ya. Kalau enggak yang penting nanti isikan aja juga nggak apa-apa. Oke, sebentar. Saya hitung mundur ya. Untuk slide 1, silakan teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu. Oke, yang slide 2, silakan bersiap. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Sebentar, saya save dulu deh. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan ya teman-teman dan juga mungkin penyampaiannya karena materi kita ternyata jauh ya dipasangin dengan bahasa pemrograman yang lain juga. Jadi mungkin terkesan abstrak juga di teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Saya cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya teman-teman ya kelasnya ya. Terima kasih.